Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma inni nushhiduka wa nushhidu hamlata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengedukasikan kita semua sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Penghormatan saya kepada guru-guru semuanya, Tunku Imum, ayah bunda yang saya cintai, dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan subuh yang ke-19 dari halqah Wa'dul Haq, janji pasti yang disampaikan oleh Allah dan Rasul kepada kita semuanya agar kita benar-benar dapat mempersiapkan diri kita. Pada pertemuan subuh Senin yang lalu kita sudah menceritakan bagaimana sakaratul maut. Insyaallah pada subuh Senin ini kita akan menceritakan tentang bagaimana mempersiapkan diri kita agar kita termasuk di dalam orang-orang yang husnul khatimah. Karena husnul khatimah dan su'ul khatimah ini merupakan perilaku yang memang kita mempersiapkan diri kita agar tergolong ke dalam golongan tersebut. Kalau seandainya kita mempersiapkan diri kita untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka posisi tersebut, keadaan tersebut akan kita raih. Begitu juga bagi mereka yang membiasakan diri mereka dengan amalan-amalan yang dapat menghantarkan diri mereka kepada su'ul khatimah, maka itu akan tercapai. Tak ubahnya dunia ini diibaratkan dengan mazra'atul ilal akhirah, tempat kita bercocok tanam untuk kita bisa memperolehi hasil cocok tanam tersebut. Kalau seandainya kita menanam pohon kelapa, maka kita akan memetik buahnya. Tidak akan mungkin kita menanam pohon kelapa, akan tetapi kita akan memanen buah kurma. Begitulah dengan amal kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Insan bahwasanya inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya Allah itu memberikan hidayah kepada kita, yaitu dengan diutusnya para rasul, sehingga rasul itu tidak pernah menyembunyikan apapun yang akan menjadi pedoman hidup bagi kehidupan manusia. Bayangkan, tidak ada satupun agama di atas muka bumi ini yang mengatur tentang bagaimana cara tata pola kehidupannya. Hanya Islam yang mempunyai tatanan dan tata cara yang sangat mendetail. Bayangkan wahai jamaah yang dirahmati Allah, di saat kita ingin tidur itu diberikan sebuah petunjuk di dalam Islam, mulai dari doa apa yang harus kita lakukan,
bangun tidur juga seperti itu. Tidak dengan bangun serta-merta. Islam mengajarkan bagaimana kita bangun tidur. Di saat kita bangun, kita tidak langsung harus terbangun seperti itu. Kita harus duduk dulu, membaca doa. Dan setelah itu apa yang harus kita lakukan? Sampai-sampai kita dilarang, tidak dianjurkan untuk bersiwak pada saat kita bangun tidur. Apa yang harus kita lakukan di saat kita bangun tidur itu? Kita disuruh untuk menelan kembali semua air liur yang kita miliki. Bayangkan, sampai kepada seperti itu diajarkan di dalam Islam. Nah, ini yang dinamakan dengan Allah telah mengirim Rasul sebagai petunjuk untuk kehidupan manusia. Nah, kalau seandainya kita menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka tidak akan mungkin kehidupan kita itu tidak akan bahagia. Bahkan Al-Quran memberikan gambaran bahwasanya kehidupan apabila kita meninggalkan Allah dan Rasul itu akan binasa. Jauh lebih hebat Fir'aun, kemampuan finansial, kemampuan pemerintahannya. Akan tetapi apa yang terjadi di saat Fir'aun menolak apa yang diajak oleh Nabi Musa, maka pada saat itu Fir'aun tenggelam di dalam lautan, walaupun mempunyai pasukan yang sangat luar biasa. Pasak-pasak tiang istana Fir'aun itu sebesar pasak tiang masjid kita ini. Bayangkan dari mana batu dan bagaimana mereka menyusun bangunan-bangunan pada masa Fir'aun itu sungguh luar biasa. Dan itu diungkapkan semua di dalam Al-Quran bahwasanya dulu mereka itu jauh lebih kuat. Akan tetapi di saat mereka tidak mau patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka akan binasa. Sebenarnya ini merupakan sebuah gambaran sehingga kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengambil sebuah iktibar di mana digambarkan di dalam Al-Quran imma syakiran wa imma kafura. Apakah kita menjadi hamba yang bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, atau kita mengingkari terhadap hidayah tersebut? Imam Ja'far As-Shadiq, beliau mengatakan bahwasanya ada sebuah ungkapan, husnul khatimah dan su'ul khatimah itu bukan merupakan sebuah ketetapan, akan tetapi itu merupakan sebuah pilihan. Jadi kita ini adalah bebas dalam memilih apakah kita akan menjadi seorang mukmin atau menjadi seorang kafir. Di dalam buku Milal wan Nihal karangan Muhammad Asy-Syartani, Imam Ja'far As-Shadiq berkata, arada bina syai'an wa arada minna syai'an. Arada bina fahuwa al-qada'u wal qadar. Wa arada minna syai'an fahuwa al-amal. Allah menginginkan dari kita sesuatu, yaitu qada dan qadar. Itu memang sesuatu yang memang tidak ada yang bisa kita ubah-ubah lagi. Seperti saya lahir dalam keadaan suku orang Aceh, ya kan? Lahir dalam keadaan jenis kelamin laki-laki dengan tampang seperti ini merupakan semuanya adalah ketentuan dari Allah. Nggak bisa saya merequest, ya, meminta kepada ibu saya untuk lahir dengan jenis kelamin perempuan, nggak bisa, karena ini adalah ketentuan Allah. Arada bina syai'an fahuwa al-qada wal qadar wa arada minna syai'an fahuwa al-amal. Nah, Allah menginginkan dari kita sesuatu dari perbuatan, baik perbuatan saleh yang diinginkan oleh Allah, atau kita akan memilih perbuatan yang tidak saleh. Inilah yang dinamakan dengan pilihan. Fama aradahu bina tawahu anna. Permasalahan qada dan qadar itu sudah terpapar kepada kita. Kita tidak ada pilihan di situ. Wa ma araduhu minna adharu lana.
Dan semua perbuatan yang memang harus kita lakukan itu semua sudah dijelaskan oleh para rasul. Mana yang baik, mana yang tidak. Fama baluna nashtaghilu bima aradahu bina amma aradahu minna. Kenapa kita harus sibuk? Ya, kenapa kita harus sibuk dengan urusan qada dan qadar? Seharusnya kita itu harus menyibukkan diri kita untuk melakukan amal-amal saleh. Ini sebenarnya posisi yang sebenarnya yang kita selama ini salah. Kita suka berdebat, ya. Kita suka berdebat, suka menantang, suka menguji Allah. Padahal itu bukan urusan kita. Seharusnya yang menguji kita itu adalah Allah. Suatu hari terjadi dialog antara Nabi Isa dengan syaitan. Wahai Isa, kalau seandainya engkau adalah ruh Tuhan, ruhullah, coba loncat dari atas. Coba loncat dari atas, kamu mati atau enggak? Dibalas sama Nabi Isa, wahai iblis, tugas manusia itu adalah untuk mengabdi diri kepada Allah, bukan untuk memuji Allah. Ya. Jadi jangan pernah merasa istilahnya, oh saya ini udah alim, udah ceramah, jadi nggak apa-apa lagi, nanti kalau ketabrak nggak akan meninggal. Nggak akan terjadi seperti itu. Ya kalau ketabrak ya pasti, kalau misalnya parah pasti meninggal nanti. Jadi bukan tugas kita untuk menguji Allah, akan tetapi Allah lah yang menguji hambanya. Nah, permasalahan ini sebenarnya bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sehingga pintu taubat itu tidak pernah tertutup. Ini merupakan sebuah kesalahan besar di saat kita memahami pintu taubat itu seperti pintu rumah kita. Kalau pintu rumah kita itu ada gagangnya, ada kuncinya. Makna babullah, pintu Allah, itu majazi. Sehingga kapanpun kita mengetuk dan akan masuk, malaikat tidak pernah tertidur. Maka ini merupakan kesempatan bagi kita. Di saat kita sudah mengetahui, bahwasanya pintu taubat itu tidak pernah tertutup, pintu Allah itu tidak pernah tertutup, maka ini kesempatan bagi kita semuanya untuk selalu memperbaiki kehidupan kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Rasul itu tidak pernah membeda-bedakan dalam menyampaikan risalah ini. Rasul menyampaikan hal yang sama. Apa yang disampaikan kepada Abu Bakar sama juga yang disampaikan kepada Abu Lahab. Baik durasinya, volumenya, itu semua yang disampaikan itu sama. Permasalahannya itu adalah siapa yang menerima dakwah dan siapa yang menolak. Hari ini sama juga seperti kita. Kita di saat hari ini sudah mengetahui bahwasanya ada kebaikan yang memang harus kita lakukan. Ada di antara kita yang langsung bersegera untuk melakukan kebaikan tersebut. Ada yang memperlambat-lambat. Ada yang menolak kebaikan tersebut. Ini sangat terpulang kepada pribadi kita. Maka apapun yang kita tanam, itulah yang akan kita perolehi. Hal seperti ini dilakukan, ya, pilihan seperti ini dilakukan oleh orang-orang Al-Ansar. Ini gambaran orang-orang Ansar di saat mereka mendapatkan dua buah pilihan, dan pilihan tersebut dipilih oleh orang Ansar sebagai contoh. Dalam bahasa yang lain, Imam Ramadan Al-Buti mengatakan mereka orang-orang Ansar ini sudah melakukan pilihan, dan pilihan inilah yang membuat dunia ini seperti ini. Ya. Kenapa? Karena mereka memilih untuk bersama Rasulullah SAW. Suatu hari ini disampaikan di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham juz 2 halaman 498 sampai dengan 499.
Syirah Ibnu Hisham ini merupakan di antara sejarah yang panjang menceritakan tentang sejarah. Buku yang panjang menceritakan tentang sejarah. Cerita awal tentang bagaimana fitnah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Ansar. Orang Yahudi tersebut masuk Islam dinamakan dengan orang-orang munafik. Nah, fitnah ini dari dulu sudah ada. Setelah perang Hunain ini nanti kita kalau ada kesempatan kita ceritakan. Perang yang awalnya akan menang umat Islam, tapi karena kebanggaan mereka dengan jumlah yang sangat besar pada saat itu, mereka yakin sekali akan menang, tapi tiba-tiba kocar kacir pasukan umat Islam. Ya, pada saat itu lalu Allah memberikan ketenangan kepada Rasul dan kepada para sahabat sehingga kembali lagi umat Islam bersatu dan akhirnya mereka menang dalam perang. Nah, yang ingin kita katakan bahwasanya semua peperangan itu dimenangkan oleh Allah. Ini yang paling penting. Sehingga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, kesuksesan yang diraih oleh siapapun itu adalah campur tangan Allah. Semua peperangan itu digambarkan di dalam Al-Quran itu merupakan campur tangan Allah. Ya, wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Siapa yang memanah? Bukan kalian yang memanah sebenarnya. Yang memanah itu adalah malaikat. Jadi semuanya ini adalah campur tangan Allah dan beserta para tentara-tentaranya. Nah, setelah peperangan itu, pada saat itu Rasul membagikan harta rampasan perang kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari orang-orang Makkah. Dikasih 100 ekor unta, 100 ekor kambing kepada kepala-kepala suku. Supaya apa? Supaya hati mereka itu tenang, supaya hati mereka itu senang dengan Islam. Itulah yang dinamakan dengan mu'allaf. Pada saat itu difitnah oleh orang Yahudi. Apa fitnahnya? Coba kau lihat, dari dulu kan sudah aku kasih tahu sama kalian, jangan pernah tolong si Muhammad itu. Hari ini jelas dia lebih mengutamakan orangnya, kaumnya. Terbukti belum kering darah itu di pedang kalian. Ya. Dia sudah membagikan harta rampasan perang kepada kaumnya semuanya, sedangkan kalian tidak dapat apapun dari harta rampasan perang tersebut. Orang baru perang penuh dengan perjuangan, darah masih panas, begitu mendengar provokasi seperti itu, naik spanding orang-orang Ansar. Pada saat itu terdengarlah berita tersebut bahwasanya orang Ansar kecewa dengan Rasulullah. Maka Rasul memanggil orang-orang Ansar jauh dari kerumunan, dikumpulnya di dalam sebuah wadi, oase, ya. Dikumpulnya orang-orang Ansar, dan ini kata Rasulullah SAW, "Tsumma qala ya ma'syaral ansar ma qallatun balagatni ankum wajidatun wajadtumuha alayya fi anfusikum." Wahai orang-orang Ansar, aku telah mendengarkan perkataan itu telah sampai ke telingaku. Itu kata Rasulullah. Alam atikum dhulalan fahadakumullah. Bukankah aku datang kepada kalian dalam keadaan sesat, maka Allah berikan hidayah kepada kalian. Wa alatan fa'aghnakumullah. Dan kalian itu dalam keadaan miskin, maka Allah memberikan kekayaan kepada kalian. Wa a'da'an fa'allafallahu baina qulubikum. Dan kalian itu saling bermusuhan. Khaus dan Khadraj itu sudah bermusuhan selama 200 tahun. Mereka itu berperang, dan perang mereka itu diskenario oleh orang-orang Yahudi. Karena di Madinah ada 5 suku, 3 dari Yahudi. Itu diprovokasi sehingga apa? Orang-orang Ansar ini selalu berperang selama 200 tahun. Kalau seandainya Al-Quran mengibaratkan, kalau menceritakan, kalau seandainya mau dinafkahkan seluruh apa yang ada di bumi, ya, maka tidak akan bisa mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang mempersatukan hati orang-orang Ansar. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Wa a'da'an fa'allafallahu baina qulubikum.
Qalu bala wallahu wa rasuluhu amanna wa afdal. Betul wahai Rasul apa yang engkau sampaikan itu. Thumma qala atajibuni ya ma'syaral ansar. Tidakkah kalian menjawab wahai orang-orang Ansar? Qalu bima nujibuka ya Rasulullah. Kami harus menjawab apa wahai Rasul? Di saat Rasul tadi mengatakan bahwasanya ada 3 hal yang dilakukan oleh Rasul. Pertama, mereka dalam keadaan sesat. Yang kedua, mereka dalam keadaan miskin. Dan yang ketiga, dalam keadaan permusuhan. Kenapa kalian tidak menjawab? Allah lillahi wa rasulihil man wal fadl. Qala sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Rasul berkata kepada orang-orang Ansar, amma wallahi law syi'tum la qultum. Kalau pun kalian mau menjawab, ya, demi Allah, kalaupun kalian menjawab dan kalian akan mengatakannya, fala sadaqtum wala suddiqtum, maka aku akan membenarkan apa yang engkau katakan. Ataitana mukadziban fasaddaqna. Kami ini didustai. Rasul beserta orang-orang muhajirin itu didustai di Mekah. Fasaddaqna. Maka yang membenarkannya itu adalah orang Ansar. Di saat kami didustai oleh orang-orang Mekah, maka engkaulah, maka kalianlah yang membenarkan kami. Itu yang pertama diungkapkan oleh Rasul. Kalau kalian mau mengatakan seperti ini, maka aku juga akan mengiyakan apa yang kalian katakan. Wa mahzulan fanassarna, dan kami ini orang-orang yang kalah, maka kalianlah yang memenangkan kami. Wa taridan fa'awaina, dan kami ini orang-orang diusir, maka kalianlah yang menerima dan menyambut kami. Wa a'ilan fa'asnainak awajadtum ya ma'syaral ansar fi anfusikum min lu'a'atin minad dunya ta'allaftum biha qauman liyusallimu. Apakah kalian itu merasa berat? Apakah kalian itu wahai orang-orang Ansar, apakah kalian itu merasa berat, merasa tidak rela min lu'a'atid dunya, dengan dakinya dunia? Apa ada maksud dengan dakinya dunia? Yaitu harta rampasan perang tadi, kambing, unta, itu merupakan min lu'a'atid dunia. Apakah kalian tidak rela wahai orang-orang Ansar? Wa wakkaltum ila islamikum. Ala tardawna ya ma'syaral ansar ayyadhaban nasa bisyatin wa ba'ir wa tarji'una bi rasulillahi ila rihalikum wa tarji'una bi rasulillahi ila rihalikum. Apakah kalian tidak rela mereka itu kembali kepada kampung halaman mereka itu dengan harta rampasan perang, sedangkan kalian kembali kepada kampung halaman kalian itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini merupakan sebuah pilihan, jamaah yang dirahmati Allah. Pilihan antara kita memilih dunia atau kita memilih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu menangislah orang-orang Ansar semua. Fabaka qaum. Maka pada saat itu orang Ansar semuanya mengatakan, kami rela terhadap apa yang engkau putuskan wahai Rasulullah SAW. Dan Rasul pada saat itu mendoa kepada orang-orang Ansar, Allahumma arhamil ansar wa abana'il ansar wa abna'il ansar. Ini merupakan sebuah nikmat yang didapati oleh orang-orang Ansar di saat mereka memilih pulang ke kampung halaman mereka bersama Rasulullah SAW. Sama juga dengan kita hari ini. Terkadang kita kehilangan apa yang kita usahakan, apa yang kita cintai. Namun kehilangan tersebut adalah masih dalam kategori kehilangan dunia. Maka jangan pernah bersedih hati. Jangan pernah bersedih hati. Bersedihlah di saat kita kehilangan Allah dan Rasul. Di saat kita jauh dari Allah dan Rasul. Ini sebenarnya yang harus kita tangisi selamanya. Di saat kita tidak bisa lagi ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di saat kita jauh
dikarenakan ada jabatan yang diberikan kepada kita, dengan di saat kita diberikan harta kepada kita, maka kita jauh dengan Allah dan Rasul. Ini sebenarnya yang harus kita sedih. Sehingga apa? Sehingga di saat kita dekat dengan Allah dan Rasul, maka ini akan mengantarkan diri kita kepada husnul khatimah. Ini merupakan pembahasan pertama bagaimana kita bisa meraih husnul khatimah. Yang pertama sekali ini adalah dengan cara memilih Allah dan Rasul. Insyaallah kita akan sambung dengan cara kedua dan ketiga pada pertemuan Senin yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.